Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita jadikan malam ini untuk ngebut pembahasan ahkam al-udhiyah. Mungkin kita ambil 2 atau 3 malam, sisanya normal kembali. Alhamdulillah kita sudah masuk halaman 16 dari total 46, 30 halaman lagi. Kalau sekali pertemuan 2 halaman, paling enggak 15 pertemuan selesai insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, asy-syartu ar-rabi'u, syarat yang keempat dari udhiyah. Yang pertama kemarin dia harus dari bahimatul an'am, syarat kedua harus masuk umur, yang ketiga bebas dari segala macam cacat. Nah, sekarang yang keempat, antakuna milkan lil mudahhi, hendaknya takuna kembali kepada udhiyah atau hewannya, milkan milik, kepunyaan si mudahhi, orang yang ingin menyembelih. Dibaca mil kun, kalau mulkun itu kerajaan. Ini salah harokat, nanti salah arti. Kalau mulkun itu kerajaan, kalau milkun pakai kasrah itu artinya kepemilikan. Bedakan. Kalau malakun itu artinya malaikah. Padahal hurufnya sama semuanya, 3, mim, lam, kaf, tapi beda harokat, akan beda apa lagi? Arti. Jadi kita baca antakuna milkan lil mudahhi, hewan tersebut miliknya si mudahhi. Mudahhi sekali lagi orang yang menyembelih atau yang niat untuk menyembelih. Au ma'dzunan lahu fiha, atau dia diizinkan untuknya dalam sembelihan tadi, min kibalis syar'i, dari sisi syariat, au min kibalil malik, atau dari sisi malik, pemilik. Bisa diartikan konteksnya malik itu raja. Contohnya apa? Diizinkan secara syariat. Misalkan ada orang yang meninggal kemudian berwasiat, maka yang orang diberi wasiat tadi termasuk yang diizinkan secara syar'i untuk melakukan apa? Penyembelihan. Bukan dari harta dia, dari hartanya orang lain. Atau dia dikasih izin dari sisi malik. Mungkin dia orangnya takut darah misalnya. Akhirnya udah lu aja. Udah, kenapa lah takut megang apa? Golok. Akhirnya diizinkan oleh siapa? Malik. Malik siapa? Yang punya harta, yang punya hewan sembelihan. Iro berani? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Terbeli golok yang tajam golok yang tajam, ntar dipegangin, tinggal apa? Kalau enggak latihan dulu pakai apa itu? Kedebong apa? Pisang. Tapi jangan gergetan, ntar malah ini kena kaki lagi. Latihan. Bismillah. Fala tasihhu tadhiyatu, maka tidak sah sembelihan bima la yamlikuhu, terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Jadi dia bukan punya dia, tapi dia main potong, nggak dapat izin, nggak dapat izin dari syara, dari izin dari malik, tiba-tiba main diapain?
sembelih. Kal magsub, seperti magsub itu yang dirampok, ya dicuri, dirampok lah, maksud itu lebih kasar, lebih ini. Wal masruq, dicuri. Wal ma'khudh bida'wa batilatin wa nahwihi, atau diambil dengan klaim-klaim dusta atau klaim-klaim batil dan semisalnya. Paham ya? Jadi dia nggak punya, tapi dia mengklaim ini punya saya, ini punya saya. Mafhum, dengan klaim yang tidak ada bukti, klaim yang dusta, klaim yang batil, maka tidak sah. Lihat, ini menunjukkan ketika yang mencuri dan yang lainnya, larangannya ini kembali ke syarat, maka ibadah itu tidak sah. Jadi ada larangan terhadap sesuatu, tapi sesuatu ini terikat dengan syarat, sehingga ketika dia lakukan pelanggaran ini, ibadahnya tidak sah. Tapi ada larangan yang tidak kembali ke syarat atau tidak kembali ke zat ibadah, dia kerjakan, ibadah juga dikerjakan, maka ibadahnya tetap apa? Sah. Contohnya, ya, larangan isbal. Larangan isbal ini, apakah dia terikat dengan syarat salat? Tidak. Apakah terikat juga dengan zat salat itu sendiri? Tidak. Dia larangan tersendiri, tidak terikat dengan salah satu jenis ibadah. Maka ketika dia salat dalam keadaan isbal, maka sah atau tidak salatnya? Sah. Oh, dia salatnya isbal tuh nggak sah. Dari mana dalilnya? Ya, harus tahu kaidahnya. Kalau ada larangan kembali kepada zat ibadah atau kepada syarat dari ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Contoh lagi, ya, pakai sutra untuk laki-laki. Larangan memakai sutra ini terikat dengan sholat atau tidak? Tidak. Terikat dengan syarat sholat? Tidak. Maka ketika dia sholat pakai sutra, maka sholatnya tetap sah. Tapi dia berdosa karena dia melakukan pelanggaran, melakukan ya sesuatu yang dilarang, yaitu memakai sutra tanpa sebab, tanpa uzur. Sedang ya. Mafhum? Nah, ketika ini larangannya kembali ke syarat karena dia nggak punya, terus dia miliki dengan cara begini dan begini, maka kembali ke syarat. Maka kata Syekh di sini, ya, fala tasihhu at-tadhiyatu, maka tidak sah sembelihan dia. Ya, li'annahu la yasihhu taqarrubu ila Allah bi ma'siyatihi. Alasannya karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kembali kepada ya larangan, kembali ke syarat ibadah. Ya, misalkan lagi contoh, lelaki pakai cincin emas terus dia sholat, ya sah sholatnya? Sah, karena larangan memakai emas tidak terikat dengan zatnya sholat, tidak terikat dengan syarat dari apa? Sholat. Allah a'lam bishawab. Wa tasihhu tadhiyatu waliyil yatimi lahu min malihi, dan sah sembelihan wali anak yatim untuk si yatim dari harta si yatim. Kalau mau diartikannya pakai yatim semuanya. Jadi misalkan antum diamanahkan untuk menjaga anak yatim, berarti antum disebut wali siapa? Yatim. Kalau kita sekolah dulu namanya wali murid, ada wali kelas. Jadi wali kelas ini tanggung jawabnya ngapain? Ya jagain apa? Kelas. Begitu juga wali yatim, tugas dia jaga, ngelola hartanya. Nah sekarang yatim ini punya apa? Harta. Maka boleh si wali yatim menyembelih untuk siapa? Anak yatim. Idza jarat bihil adatu, apabila adat memang berjalan seperti itu, wa kana yankasiru qalbuhu bi'adamil udhiyati, dan hatinya merasa sedih gitu, ketika dia tidak bisa menyembelih. Maka boleh si wali ambil hartanya anak yatim yang mungkin dia dapat warisan 1M, dia belum bisa kelola. Ya, dan ingat yatim ini kalau di bawah umur baligh. Ya, maksudnya udah umur 30, saya anak yatim. Ya, belum dapat jatah ini nih.
nasi kotak katanya. Anak apa tadi? Anak yatim. Anak yatim ya ditinggal orang tuanya dalam keadaan belum umur baligh. Mafhum? Wa tasihhu tadhiyatul wakil min mali mukilihi biiznihi, dan juga sah sembelihan wakil dari harta yang mewakilkannya dengan izinnya. Mungkin dia orangnya di luar negeri, terus di sini, nih saya transfer uangnya, tolong sembelihkan. Itu namanya wakil. Misalkan yang di Yaman tuh ada juga tuh teman-teman pada bikin, ya siapa yang mau nyembelih di mana? Di Yaman. Ntar dari sini transfer uangnya. Nanti dibeli di sana. Mau beli apa? Ontak, mau beli domba, ya nanti disembelihinya di mana? Sana. Dia sebagai yang di Yaman itu sebagai wakil. Sebagai apa? Wakil. Dibaca mukil. Mukil itu yang memberi ya atau yang mengambil wakil. Nah, itu syarat yang keempat. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah asy-syartul khamis, syarat yang kelima. Alla yata'allaqu biha haqqun lil ghairi. Ya. Tidak ada hak yang terikat atau hak orang lain tidak terikat dengan hewan sembelihan tadi. Ini syarat yang keberapa? Kelima. Fala tasihhu tadhiyatu bil marhun, maka tidak sah sembelihan dengan marhun. Marhun ini gadai atau jaminan. Karena ini kan orang lain yang punya. Ya, jadi hak orang lain masih ada keterikatan dengan hewan tadi, maka tidak boleh dia gunakan. Nama marhun ini kan barang yang digadai, terus antum disembelih. Ini sifatnya dia masih terikat dengan harta orang lain sebagai jaminan dia, maka tidak boleh dijadikan sembelihan. Yang namanya orang kadang butuh duit, ya akhirnya dia gadain sapinya misalkan, dia gadain ontaknya, gadain dombanya, maka masih ada keterikatan, tidak boleh dia disembelih. Harus ditunaikan dulu ya tunggangan dia dulu, tanggungannya. Itu syarat yang keberapa? Kelima. 1 sampai 5 ini syarat terikat dengan semua sembelihan syar'i. Nanti syarat yang 6 khusus untuk hari raya Idul Adha. Ya, syarat 1 sampai 5 ini syarat untuk semua sembelihan syar'i, seperti akikah, apalagi mungkin sembelihan karena nazar, ya, dan yang lainnya. Syarat yang ke-6 nanti terikat dengan Idul Adha. Qala al-mu'allif rahimahullah syartus sadisu ayyudhhiya biha fil waqtil mahdudi syar'a. Dia menyembelih hewan tadi pada waktu mahdud. Mahdud itu yang dibatasi, yang sudah ditetapkan secara syariat. Wa huwa min ba'di salatil Id, setelah salat Id. Jadi patokannya setelah salat Id. Ya, kan ada yang biasanya kan habis salat Id orang pada ngapain? Salat dulu apa khutbah dulu biasanya? Salat dulu. Ya, giliran khutbah orang pada ngapain? Pulang. Ya, ada yang pada tidur, mungkin malamnya ngapain? Begadang, orang udah pada bubar, dia masih duduk lagi. Ya, jadi setelah salat Id selesai itu mulai waktunya. Walaupun mungkin dia tidak mendengarkan khutbah, maka di situ sudah masuk waktunya. Yauman nahri, ketika hari menyembelih, berarti hari ke-10 dari Dzulhijjah. Ila ghurubi syams, sampai matahari terbenam, min akhiri yaumin min ayami tasyriq, sampai akhir hari dari hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. Wa huwal yaumu ats-tsalisa asyara, yaitu hari ke-13 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, hari 10-nya ini mulainya kapan? Setelah salat Id. Setelah salat Id. Mama ya, murojaah, insyaallah ada barokahnya juga.
Ya, yang penting ada barokah bermajlis. Insya Allah udah pada paham masalah ini, tapi min bab murajaah. Fatakunu, maka jadilah ya ayyamuz zabhi arba'atan, jadilah hari-hari menyembelih itu 4. Yaumal id pertama, ba'da salah, setelah salat. Yang ketiga, wa salasata ayyamin ba'dah, 3 hari setelahnya. Dibaca salasata badal dari arba'atan. Fatakunu ayyamu az-zabhi arba'atan. Jadilah hari menyembelih itu 4. Ya, hari pertama hari Id, setelah apa? Salat, dan 3 hari setelahnya. Faman dzabaha qabla faraghi salatil Id, barang siapa yang menyembelih sebelum selesai salat Id, atau ba'da ghurubi syams, atau setelah matahari terbenam, yaumats tsalisa asyara, hari ke-13, lam tasihha udhiyatuhu, maka sembelihannya tidak sah. Ya, karena semua ibadah itu punya SOP. Kalau kita bahasakan usul fikihnya, hukum itu nanti terbagi menjadi taklifi, ya, dan yang satu lagi wad'i. Jadi ahkam syariah itu 2. Hukum syar'i terbagi 2. Yang pertama ahkam taklifiyah, wajib, mustahab, haram, makruh, mubah, itu disebut ahkam apa? Taklifi, berarti ada pembebanan. Yang kedua namanya ahkam wad'iyah. Ya, ahkam apa? Wad'iyah. Wad'iyah inilah yang ujungnya sah atau tidak sah. Dan bagaimana dikatakan sah atau tidak sah? Ada ketentuannya, SOP-nya. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada sebabnya, ada ininya. Maka selalu beriringan 2 ini. Ahkam taklifi dan ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Wad'iyah. Contoh gampangnya, kita salat 5 waktu. Apa hukumnya? Wajib, fardu ain. Ya, maka itu namanya apa? Ahkam taklifiyah. Nah, untuk mewujudkan ahkam taklifiyah ini biar sah, maka kita lari ke ahkam wad'iyah. Ya, kenapa namanya wada? Wada itu artinya peletakan. Kenapa? Karena bukan urusan kita, bukan campur tangan kita. Itu semuanya Allah yang tetapkan. Ya, misalkan harus terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Misalkan salat zuhur zawal matahari. Itu bukan urusan kita. Ada yang mampu gitu. Kelamaan ini salat zuhur, ya gua geser aja. Nggak ada yang bisa. Itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ahkam wad'iyah. Peletakannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya peletakannya langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu menggelincirkan apa? Matahari supaya cepat masuk sholat apa? Sholat zuhur. Kalau mau jangan tinggal di negeri yang waktunya 24 jam, ada siang dan malam. Ya, cari negeri yang apa? Yang siangnya cepat. Ya, yang malamnya apa? Lama, ya, yang mungkin siangnya cuma 6 jam, nanti baru sholat maghrib, udah sholat apa lagi? Asar, sholat maghrib, sholat zuhur, langsung sholat asar. Enaknya kalau bulan puasa, ya cepat. Ya, jadi selalu ini terikat dengan 2 ini, gak bisa lepas. Ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Wad'iyah. Gak bisa kita bikin-bikin sendiri. Makanya kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, kita tanya pertama, apa hukumnya secara taklifi? Ya, misalkan ngadain maulid Nabi, secara hukum apa? Ya, anggaplah dia bilang ini hukumnya ada kok sunnah. Kalau gitu apa SOP-nya? Ya, wad'iyahnya itu apa? Had, jelaskan. Ya, nggak ada, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menetapkan itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang beramal satu amalan tanpa ada urusannya perintahnya dari kami, maka dia raddun, walaupun dia masdar tapi bermakna maf'ul bih atau bermakna isim maf'ul mardud, maka dia tertolak. Sama kayak dunia pabrik misalkan.
antum kerja disuruh buat misalkan plat besi. Ya, bagaimana ini hukumnya buat ini? Wajib kan antum sudah tanda tangan kontrak nih, harus bikin ini. Ya, bikinlah. Apakah sekarang bikinnya asal-asalan? Kan enggak, ada SOP-nya, ketebalannya berapa, panjangnya berapa, dimensinya gimana. Nanti setelah jadi ada tim yang disebut dengan apa? Apa namanya Pak? QC ya? Iya, QC. Ya masuk lab. Ya diukur ketebalannya. Wah ini kurang 1 mili. Diapain itu kira-kira? Diterima nggak? Ya dulu lagi kecil suka nonton yang namanya ke pabrik-pabrik tuh, laptop si Unyil. Ya. Hiro mah nggak tahu ya? Tahu ya? Padahal di situ syutingnya banyaknya di Jatak ya tuh, di mana? Di Tangerang. Bikin bola aja, itu ada SOP-nya, dipantulin. Kalau dia mantulnya sesuai dengan SOP, misalkan 1 meter, berarti dia diapain? Lulus dia. Kalau begini, nggak mantul. Diapain tuh bolanya? Ya di reject, entah diapain. Ya. Bisa dipahami ya? Semudah itu insyaallah dalam memahami fikih. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam apa? Wad'iyah. Sama ini kita nyembelih misalkan. Apa hukumnya buat persen tertentu misalkan. Nanti bagaimana cara pelaksananya? Ini disebutkan syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 6. Ya, namanya ahkam wad'iyah. Kita lanjutkan. 5 rawa al-Bukhari 'anil Bara' ibn Azib. Karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man dzabaha, man syartiyah, barang siapa yang menyembelih qabla salati, sebelum salat, dan diikat dengan salat, fa innama huwa lahmun, maka hanya saja dia sekedar daging saja. Qaddamahu li ahli, yang dia apa qaddama itu dia sediakan, dia hadirkan untuk keluarganya. Walaysa minan nusuki fi syai'in, maka dia bukan termasuk nusuk, itu ibadah nyembelih sedikit pun. Ini ada SOP dari Nabi Muhammad SAW, namanya ahkam apa dia? Wad'iyah. Namanya ahkam apa? Iya. Ini kalau kita bermain, ya satu sisi bermain fikihnya, satu sisi bermain usul fikihnya. Wa rawa 'an Jundub ibn Sufyan al-Bajali. Begitu juga kita baca ruwiyah saja. Diriwayatkan dari Jundub ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala, syahidtun nabiyya, aku menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, man dzabaha qabla an yusalliya, maka barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat, fal yu'id makanaha ukhra, maka perintah di situ dia ulangi ya tempat sembelihan tadi dengan sembelihan yang lain. Berarti menunjukkan gak sah sembelihan yang pertama, harus diganti. Ya, kayak tadi, ini apa nih? Kurang naik nih bolanya nih, ganti. Ya, tegas nggak kalau di pabrik tuh? Coba bapak-bapak yang kerja di pabrik. Tegas Pak. Mertua juga kan kerjanya di lab, dia ngituin Pak pambel. Jadi panbel yang motor-motor itu. Ya, nanti kalau udah jadi dikirim ke dia sampelnya. Wah, ini ketipisan, udah buang. Entah dibakar lagi itunya, entah diapain, nggak jadi sudah. Paling marah-marah nanti. Ya. Diomel-omelin petugasnya. Paham ya? Wa an-Nusyayb Nubaisyah. Kita baca apa? Nubaisyah Al-Hadzali. Jangan dikata ini perempuan ya, ini laki. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyriq. Yaitu 11, 12 dan 13 adalah apa? Ayyamu aklin, hari makan. Wa syurbin, hari minum. Wa dzikrin, hari berzikir lillahi azza wa jalla, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam punya hari raya. Bahkan dahulu Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, ya orang Madinah merayakan hari, ya hari apa dia? Hari katanya kemenangan Nabi Musa. Mafhum? Tapi diikuti oleh orang-orang ya ahlul kitab ketika itu.
Tapi Nabi datang sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kami yang lebih berhak untuk itu. Maka diganti hari raya itu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau di Arab Idul Fitr itu Id Saghir, kalau Idul Adha itu Kabir. Kabir itu besar. Di hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum, hari berzikir. Jadi boleh ya mungkin ngadain apa nanti? Lomba apa? Lomba balap karung. Kalau dulu di hari ini juga Anda dapat cerita saja dari beberapa ustadz yang pernah belajar di mana di Syekh Mukbil. Kalau hari-hari tasyrik itu ngadain perlombaan, biasanya bela diri. Ya jadi negara mana gitu, ya tampil. Ya ente bisa apa karate misalkan, ente bisa apa berantem gitu. Ya bukan berantem beneran nih. Sebagai apa? Tanding buat meriakan hari apa? Hari raya. Maksudnya ya, giliran hari raya yang lain semangat gitu, tapi giliran hari raya apa? Islam lemes. Ya, padahal apa kerja ya? Bapak-bapaknya kalau hari tasyrik kerja nggak? Santri mau hari apa? Hari rayanya ngapain? Liburan. Main aja di sini, main bola, main apa lagi? Bulu tangkis ya, main tenis meja. Bisa diadain itu, karena dia termasuk hitungannya apa? Hari raya, ada daging, ntar istirahat makan. Ya, hari bersenang, ria, dan jangan lupa diakhiri oleh Nabi hari zikir kepada Allah. Ya, perbanyak takbir di sana. Setelah apa? Setelah salat. Nah, ini hari-hari ya menjadi hari berbahagia, makan dan minum. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Lakin akan tetapi lau hasala lahu udhrun bitakhir, andai kata terhasilkan bagi dia adanya uzur, ya adanya satu hal bitakhir dengan mengakhirkan an ayami tasyrik dari hari-hari tasyrik, jadi kelewat. Mislu contohnya antahribal udhiyatu, lari kabur. Ya tahrib artinya apa? Kabur hewan sembelihannya. Bi ghairi tafritin minhu, tanpa adanya kelalaian dari dia. Ya dia udah ikut kencang segala macam, nggak taunya masih apa dia punya tenaga untuk kabur. Falam yajidha illa ba'da fawatil waqti, dan dia tidak bisa mendapatinya kecuali setelah habis waktu. Biasa benar ini dia. Insyaallah. Au yuwakkila, kita baca au yuwakkila, atau dia mewakilkan man yadhbahaha, orang yang menyembelihnya, fayansa al-wakilu, tapi wakilnya lupa, hatta yakhrujal waktu, sampai waktunya keluar. Fala ba'sa an tadhbaha ba'da khurujil waqti, maka tidak mengapa dia menyembelih setelah keluarnya waktu atau habis waktu. Tapi ingat, karena ada uzur. Karena ada apa? Ada uzur. Ya, kambingnya kabur gitu. Ketemunya tanggal 15. Padahal dia sudah niat untuk apa? Menyembelih. Atau dikasih wakil, ternyata wakilnya apa? Lupa. Lil uzri, karena adanya uzur. Wa qiyasan, dan dalilnya qiyas. Ala man nama an salatin, terhadap orang yang tertidur dari salat. Au nasiyaha, atau dia lupa. Fa innau yusalliha, maka dia salat idza staiqadha, kalau dia bangun, au dzakaraha, atau dia sudah ingat. Nah, ini dalilnya pakai apa? Qiyas. Karena terlebih salat ya digandengkan juga di dalam surat Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Jadi ada keterikatan besar antara salat dengan ya nahar atau udhiyah. Allah a'lam bishawab. Ya, jadi kalau telat karena ada uzur, maka boleh dia sembelih. Ya, dalilnya qiyas, seperti orang yang tertidur dari salatnya, ya, atau dia lupa, maka dia salat ketika bangun atau ingat. Misalkan dia capek, ya habis ngapain gitu, habis safar, nggak taunya tidur dari jam 3 misalkan. Bangun jam berapa?
jam 10 malam. Main ada jamaah itu. Kan kita umrohnya pagi. Ya berangkat jam 7 lah. Ya selesai, alhamdulillah. Ya sebelum sholat Jumat selesai. Kita nggak pulang dulu, Jumatan dulu. Ya pulang segala macam sampai jam 3. Udah beres-beres semua jam 3 udah cukur segala macam pakai baik. Belum asar. Tidur dia. Ada 3 orang. Satu kamar. Bangun jam berapa? Jam 10. Jadi nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Ya kaget dia pas bangun udah gelap. Ya udah berarti dia sholatnya apa? 3, asar, maghrib, isya. Tapi kan ada uzur, dia apa? Tertidur. Ini apa? Tertidur. Nikmat itu kayaknya. Saking nikmatnya apa? Tidur nggak bangun-bangun. Ya, karena lumayan ya perjalanan melelahkan. Jadi ya mungkin kurang apa? Istirahat. Lanjut, wa yajuzu dan boleh zabhul udhiyati menyembelih sembelihan fil waqti dalam satu waktu tadi yang sudah ditentukan, lailan malam hari, wa naharan siang hari. Jadi boleh, nggak masalah kalau menyembelihnya apa? Malam hari. Kalau di sini ada nggak khurafat-khurafatnya? Kalau nyembelih nggak boleh apa? Malam hari. Boleh, sah saja nyembelih malam hari selama masih di batasan waktunya. Wadzabhu fin nahari aula, dan menyembelih di waktu siang itu lebih afdal, lebih utama. Wa yaumal id ba'dal khutbatain afdal. Begitu juga hari id setelah khutbah, 2 khutbah itu, ya itu juga lebih afdal. Kalau tadi kan waktunya kan setelah salat. Tapi ketika dia selesai menyembelihnya, maksudnya menyembelihnya setelah 2 khutbah, itu lebih afdal. Ya walaupun di sini ada silang pendapat, salat Id ini 2 khutbah atau satu khutbah. Zahirnya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah lebih memilih berapa khutbah? 2. Lebih memilih apa? 2. Wa kullu yaumin afdal mimma yalih, dan setiap hari itu ya masing-masing lebih utama ketimbang hari setelahnya. Berarti lebih cepat, lebih baik, lebih afdal. Hari 10 lebih afdal daripada hari 11. Hari 11 lebih afdal daripada hari 12. Hari ke-12 lebih afdal daripada hari ke-13. Ya, ini berbicara tentang keafdalannya. Lima fihi minal mubadarati, karena di dalamnya ada mubadarah. Mubadarah itu bersegera. Ila fi'lil khair, kepada perbuatan yang baik. Ya, badiru bil a'mali fitanan atau sari'u ilal khairat. Ya, bersegeralah kepada kebaikan. Dalilnya dalil yang bersifat umum. Allah a'lam bishawab. Itu syarat yang ke-6. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Hari tasrik ada? Yang penting lahirnya bukan di hari tasrik ya. Kalau di hari tasrik nanti tegangnya ke depan. Ya, itu berarti kan 2 kumpul ibadah. Ya. Dan para ulama tidak bisa mengatakan, tidak bisa menggabungkan antara udhiyah dengan apa? Akikah. Karena memang beda. Yang satu berkaitan dengan ya hari raya berkurban, yang satu berkaitan dengan apa? Anak. Maka tidak bisa digabungkan. Kalau dia mampu untuk kedua-duanya, ya masya Allah. Ya, misalkan anaknya laki, berarti nyembelihnya berapa dia? Jadi 3 kan. Ya, kurban sendiri, kemudian akikah sendiri. Jadi total berapa dia sendiri? 3. Tapi kalau dia ya tidak mampu kecuali cuma 1, berarti tazahum, maka dia pilih yang paling afdal. Kira-kira yang paling afdal ketika itu yang mana? Iya udah. Kenapa ya alasannya? Kalau akikah bisa diakhirkan nggak? Bisa, dalam berapa riwayat atau pendapat hari ke-7, nanti hari ke-21 dan seterusnya. Ketika dia ada kelapangan. Tapi kalau Idul Adha, ya masih panjang lagi waktunya Pak. 1 tahun. Jadi dia dahulukan yang lebih apa? Lebih afdal. Allah a'lam
besar. Ada lagi? Ya, bintang. Wali yatim yang tadi tuh wali yatim sama wali yang masalah transfer itu. Wali apa? Wali yang bisa ada orang transfer dari sini disuruh nyembeli yang mana itu dia wakil itu namanya. Wakil. Itu dia dikasih tahu ada pahala pribadi atau enggak? Kasih tahu gimana? Diberitahu di situ kalau ada pahala atau enggak. Langi dikasih tahu gimana? Dia dapat pahala atau enggak? Yang nyembelihnya? Yang wakilnya Yang motongnya? Ya insya Allah dia dapat pahala. Dia masuk tahun alal birri wat taqwa. Tapi pasti berbeda dengan pahala apa menyembelih. Ya karena yang punya uang, yang punya harta kan si anak yatimnya atau si yang mewakilkan. Yang diwakilkan hanya melakukan apa? Prosesinya dia masuk dalam Allah alam ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, tapi pahalanya yang punya apa? Yang punya sembelihan. Makanya tadi syarat yang kelima atau yang keempat, hendaklah hewan ini dia yang punya. Itu. Mafhum? Ya, jadi ya buat dia pahalanya. Adapun yang lainnya tadi wakilkan atau wali, ya babnya dia ta'awun alal birri wat taqwa. Ya nggak apa-apa kalau antum yang penting anak punya pengalaman apa beli gitu. Walaupun belum punya harta untuk apa beli, tapi paling nggak punya ya malakah kemampuan untuk melakukan apa sembelih. Ya, biasa kalau di awal mungkin dia gemetar apa nih tangannya neriktik ya kaku mungkin ya. Kadang ada yang bilang nanti kalau saya yang nyembelih nanti nggak enak lagi ininya, bau apanya, bau perengus, was-was aja. Ya harus tekniknya begini, ya harus dilihat peredaran darahnya dulu dia lagi naik atau turun. Waduh, nanti ditakut-takutin akhirnya nggak nyembelih. Gitu. Ya jadi yang nyembelih harus siapa? Ustadz. Ya. Biar ustadznya ada apa? Job. Dapat kepala. Ya, di zaman banyak perempuan sendiri nyembelih. Ya. Insyaallah. Ada lagi? Sebagai apa namanya? Ya bahan kali aja ada masalah-masalah yang nanti mungkin bisa kita cari jawabannya. Betul, ada lagi? Bismillah. Cukup insyaallah ya. Enggak bisa dipahami, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.